Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang Bapak mau absen dulu. Kira-kira ada yang nggak hadir nggak hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang lagi sakit? Tidak ada yang sakit? Tidak? Oke, Bapak absen dulu ya. Oh, begitu. Oke, Bapak sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak punya soal pretest yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, ya, supaya nanti di pembelajaran kita sudah tahu bagaimana kemampuan awal dari kalian semua. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjain dulu. Silakan dikerjakan dulu.
sudah? Sudah yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah semua? Oke. Sudah semua. Oke, karena kita ini di siang hari, nampaknya kalian juga sepertinya sedikit mengantuk. Sama-sama kita tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Oke. Oke, kalian sudah bersemangat. Coba kalau kita bahas, kira-kira di pertemuan minggu lalu kita akan belajar tentang alat komunikasi, di mana salah satu alat komunikasi yang kita pelajari adalah komputer. Benar nggak? Oke. Sekarang dari komputer itu kita akan belajar lagi nih tentang apa sih yang ada di dalam perangkat-perangkat komputer itu. Kemarin kita sudah belajar tentang komputernya, sistem komunikasinya. Kita belajar hari ini tentang perangkat-perangkat apa saja yang ada dalam komputer itu. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan bagaimana macam-macam hardware. Apa saja sih macam-macam hardware itu? Apa saja macam-macam perangkat keras itu? Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dari perangkat keras atau hardware itu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, sebelum itu, coba Bapak mau bertanya dulu. Apa saja komponen yang ada di dalam komputer? CPU, monitor, keyboard, speaker, mouse. Nah, ini kan termasuk dari bagian perangkat keras. Kalau komponen dalam komputernya itu ada dua. Yang pertama perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat kerasnya, apa saja yang menjadi bagian dari perangkat keras? Monitor, mouse, CPU, keyboard, speaker. Nah, itulah yang jadi bagian daripada komputer dan juga perangkat keras. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lihat di sini. Ini ada video tentang perangkat keras. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, inspirasi adalah baik. Minggu lalu kita sudah belajar teknologi informasi dan komunikasi. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya. Anak-anak yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu yaitu salah satunya adalah komputer. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, apa saja sih ya bagian-bagian komputer itu? Kita simak baik-baik ya. Yang pertama, layar bagian komputer ini disebut monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan gambar, video, suara, dan teks. Untuk yang kedua yaitu adalah mouse.
Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar komputer. Bagian ketiga yaitu adalah keyboard. Nah, keyboard ini biasanya berfungsi untuk menulis atau mengetik huruf dan angka. Nah, bagian keempat ini adalah CPU. CPU ini berfungsi untuk menyimpan data dan program. Nah, anak-anak, selain bagian-bagian komputer di atas, ada juga bagian komputer untuk berguna. Nah, untuk yang pertama yaitu printer. Printer ini untuk mencetak gambar atau tulisan. Berikutnya yang kedua, ini ada flash disk. Ini berguna untuk menyimpan data. Dan selanjutnya untuk yang ketiga ini ada speaker yang berguna untuk mendengarkan suara atau bunyi dari musik atau film atau video di komputer. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dari komputer dan beberapa perangkat pendukung pada komputer. Nah, kita sudah memperhatikan tadi di dalam video. Ada dua perangkat, jenis perangkat keras lagi, dibagi dua lagi nih. Ada perangkat keras yang menjadi intinya nih perangkat bagian-bagian komputer, dan ada perangkat pendukung komputer. Kita sudah belajar tuh, sudah dibagi dua lagi. Perangkat keras komputernya yang jadi bagian inti dari komputer apa saja? Mouse, CPU, keyboard, monitor. Ada 4 tuh yang menjadi bagian inti dari apa? Perangkat keras komputer. Nah, terus ada perangkat pendukungnya. Perangkat pendukungnya apa saja tadi di sini? Ada speaker, printer, flash disk. Nah, sekarang Bapak coba untuk bertanya acak. Fungsi dari keyboard yang kalian pahamin apa? Untuk mengetik teks atau angka atau simbol. Bisa nulis huruf, angka atau simbol menggunakan keyboard. Nah, selain keyboard ada mouse. Mouse fungsinya apa? Apa? Untuk menggerakkan kursor atau pointer. Untuk melaksanakan perintah. Terus ada monitor. Monitor fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan gambar. Jadi gambarnya tampilnya di layar monitor. Terus ada CPU. CPU fungsinya untuk apa? Sebagai apa tadi CPU? Penyimpanan data otak dari komputer.
tempat untuk menjalankan program. Itu adanya di CPU. Lanjut, ada perangkat pendukungnya, ada speaker. Apa fungsinya dari speaker? Mendengarkan suara musik, bisa apa lagi? Video. Ya. Terus ada flash disk atau flash drive. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan data sebagai bagian dari data eksternal. Kalau data internalnya disimpan di CPU, data eksternal ini data yang bisa kita bawa kemana-mana. Kan nggak mungkin kita kemana-mana bawa CPU. Kita bawa data eksternalnya, data dari luar atau data yang kita bawa itu menggunakan flash disk. Terus ada printer. Apa fungsinya dari printer? Itu mencetak gambar atau? Nah, sekarang Bapak punya tugas untuk kalian. Bapak punya tugas. Tugasnya kalian dibagi per kelompok, ya. Karena kalian sudah memahami tadi fungsi-fungsi dan jenis-jenis dari si hardware itu, kalian punya tugas kelompok sekarang untuk menjodohkan atau memasangkan antara gambar dengan fungsi dari setiap gambar yang kalian pilih itu. Ya, ngerti? Nanti gambarnya ada 3, kalian pilih. Ya, maunya gambar yang mana? Nah, nanti di sini ini silakan kalian pasangkan antara gambar-gambar ini dengan pengertiannya. Di sini misal, di sini Bapak punya CPU. CPU punya pengertiannya di sini. Bisa dibilang sebagai otak dari komputer karena bertugas melakukan perhitungan serta memberikan instruksi kepada program yang dijalankan pada komputer. Nah, ini seperti itu nanti kalian pasang-pasangkannya. Silakan kalian pasangkan, kalian tempel-tempel. Dan sekarang dikerjakan. Kerjainnya bareng-bareng kerjainnya.
Ininya gambar-gambarnya silakan sekalian dihafalkan ya. Pengertiannya yang sudah silakan sekalian dihafalkan. Misal nanti kalian kan harus maju untuk mempresentasikan. Nah, nanti misalkan saya maunya layar monitor. Nah, itu dia sudah hafal layar monitor itu fungsinya apa sih? Ya. Silakan dibagi siapa yang mau baca, bacanya apa? Kayak gimana? Oke? Kalau kita mau baca yang ini. Sudah? Belum? satu-satu setiap kelompoknya. Silakan presentasikan, kalau bisa tidak dibaca, kalau
masih belum hafal pengertiannya masih boleh baca, ya. Kalau bisa dibacakan dengan lantang supaya teman-temannya tahu apa saja sih yang kalian susun di sana di lembar kerja peserta didik itu. Apa saja yang kalian susun, apa saja yang kelompok kalian dapatkan dari situ. Oke, kita mulai dari kelompok ya, silakan. Silakan. Kelompoknya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok apa ini Jupiter untuk mempresentasikan. Apa saja yang didapat sama kelompok Jupiter? Coba silakan. Yang pertama apa? Keyboard. Keyboard fungsinya untuk apa? Nah, itu katanya tadi. Nah, itu katanya tadi dia yang pertama ada keyboard. Terus yang kedua ada apa? Ada mouse. Mouse apa? Oke, ini mouse. Yang kedua. Lanjut yang ketiga ada apa? Ini kelompok Jupiter, mereka punya 3 yang berhasil mereka kumpulkan. Ada yang pertama keyboard, ada yang kedua mouse, terus ada printer. Oke, coba ditunjukkan ke depan. Nah, kira-kira nih teman-temannya, kira-kira yang mereka pilih di sini, yang mereka masukkan di sini benar atau salah? Benar atau salah? Benar? Yakin? Yakin? Mereka benar? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, siap. Oke, lanjut. Kelompok ini. Oke, lanjut. Ini kelompok ini dapat apa aja? Silakan dibacakan.
mereka mendapatkan gambarnya speaker, mouse, sama monitor. Beda sama yang tadi. Nah, ini yang mereka tulis, yang mereka tempel. Kira-kira benar atau salah? Benar? Yakin? Benar? Gak ada yang salah. Oke, ini mereka mengumpulkannya ada 1, 2, 3. Ini berbeda-beda. Berbeda dengan kelompok yang sebelumnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Lanjut. Yang tengah dulu. Salam dulu. Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan presentasi. Terus. Oke, yang kelompok ini dapat itu ada monitor, ada keyboard, dan juga ada printer. Nah, ini yang mereka dapat. Ditunjukkan ke depan ke teman-temannya. Nah, itu yang mereka dapat. Ya, itu ada fungsi-fungsinya dari gambar, monitor, keyboard, dan juga printer. Benar nggak jawabannya? Benar? Yakin? Serius? Benar tuh mereka? Benar? Oke, kasih tepuk tangan buat mereka. Oke. Selanjutnya, siapa ya? Siapa ya? Yang belum ini sama ini ya? Siapa? Gimana nih? Belum, ini dulu. Yang ini dulu. Oke, udah? Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya, ada speaker, ada flash drive atau flash disk, dan juga ada printer. Ini mereka semuanya sama-sama perangkat pendukung dari komputer tersebut. Oke, dah sama ya. Nggak ada yang beda kan, sama kan? Benar jawaban mereka? Benar? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Oke. Kelompok mana setelah ini? Oke, kelompok terakhir, silakan. Oke. Salam dulu. Silakan dipresentasikan. Ini kelompok terakhir, mereka punya gambarnya, ada mouse, ada keyboard, dan juga ada speaker. Kira-kira jawaban dari mereka benar atau salah? Benar atau salah? Benar? Benar? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan oleh masing-masing ketua kelompok. Bapak kasih penjelasan tambahan. Tidak. Oke, kita perhatikan ke depan. Tidak. Perhatikan ke depan. Ini yang tadi sudah kalian tempel, dan setiap kelompok itu berbeda-beda. Ada yang dapatnya monitor, keyboard, dan printer. Ada yang dapatnya speaker, mouse, terus monitor. Ada yang dapatnya mouse, keyboard, speaker. Ada yang dapatnya flash drive. Tapi di sini ada yang sudah memasukkan CPU. Kalau kalian tahu CPU hanya yang besar saja, sebetulnya bentuk CPU-nya itu kecil, yang sebagai otak komputernya itu kecil. Kalau dari gambar yang Bapak buat, ya, ini yang membedakan. Mana ya? Nah, ini adalah otak komputernya. Sebetulnya bentuk CPU-nya kecil, ya. Tapi yang kalian lihat di komputer itu sudah dalam bentuk satu CPU yang besar. Di dalam CPU-nya itu banyak komponen-komponen yang lain, bukan hanya komponen yang kecilnya saja.
Nah, ini ada flash drive atau flash disk. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi itu CPU itu sebagai otaknya tuh, dia menyimpan file internal. Ya, oke. Ini flash drive, ya. Ini untuk menyimpan data secara portable supaya bisa dibawa kemana-mana sama kalian. Misal kalian membuat satu dokumen nih, seperti yang sering Bapak perintahkan ke kalian ketika kalian diminta untuk membuat dokumen, ya. Dokumen yang kalian buat, misal harus kalian cetak di luar, tidak di sekolah, kalian harus bawa pulang. Nah, kalian bawa pulangnya itu kan tidak mungkin CPU yang ada di sekolah kalian bawa ke rumah. Nggak mungkin. Yang ada kalian diomelin sama Bu Rika, ya. Nah, untuk kalian bawa pulang dokumennya, kalian menggunakan ini. Ini bisa disebut flash drive, bisa disebut sebagai flash disk. Tergantung penggunaan kalian, ya. Menyebutnya apa? Ini yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Oke? Ya. Nah, terus ada printer. Printer ini kan tadi fungsinya untuk mencetak baik gambar maupun tulisan. Nah, ini fungsinya dari si printer itu. Kalau kalian misalkan dapat tugas untuk mencetak nih, cetaknya pakai printer ini. Printer ini yang nantinya akan dihubungkan dengan komputer. Printer akan dihubungkan dengan komputer dengan program yang ada, dengan softwarenya, bisa menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa menggunakan yang lain untuk mencetak dokumennya itu. Nah, dokumennya ini, ya, ini dicetak menggunakan printer dengan media kertas. Ya, kertasnya khusus, tidak bisa sembarangan kertas. Ada yang namanya kertas HPS. Ya, tidak semua printer sama. Oke, ini kertasnya kertas HPS. Ada printer-printer yang bisa mencetak foto menggunakan kertas foto khusus. Ada printer-printer yang bisa untuk mencetak stiker. Kertasnya pun khusus untuk stiker. Ada yang macam-macam. Jenis-jenis printer dan merek printer pun banyak, tidak hanya satu, ya. Nah, lalu ada layar monitor. Layar monitor yang kalian kenal sekarang itu bentuknya sudah sama, sudah LCD semuanya, ya. Layarnya sudah LCD semuanya, sudah layar-layar yang tipis. Tapi komputer-komputer versi lama yang masih menggunakan layar cembung, tahu layar cembung nggak? Kayak gimana? Nggak tahu saya, Pak. Di rumah kalian TV-nya sudah layar yang, iya, di rumah kalian TV-nya masih yang cembung, yang gede, yang lebar, atau TV yang sudah tipis? Sudah tipis semua. Ada yang masih menggunakan TV yang layarnya cembung? Nenek saya, di rumah neneknya masih ada layarnya cembung? Masih. Yang belum TV digital berarti. Yang kalau sekarang kalau nonton TV yang layarnya cembung itu harus menggunakan set-top box. Nah, ini pun sama dengan layar komputer. Kalau dulu layar komputer masih layar yang cembung. Layar cembung kayak TV, seperti TV biasa. Nah, sekarang layarnya sudah berubah. Layarnya sudah berganti. Layarnya sudah menjadi tipis. Nah,
ada speaker. Speaker ini fungsinya untuk mengeluarkan suara. Kenapa untuk mengeluarkan suara di komputer kita masih memerlukan speaker? Kenapa coba? Hah? Oke, karena di sebagian komputer ya, ini komputer kayak gini, di sebagian komputer itu banyak komputer yang tidak bisa langsung atau tidak didukung dengan perangkat speaker yang nempel dengan CPU-nya, terpisah mereka ya. Makanya ketika kalian mau mendengarkan musik, kalian mau mendengarkan video yang ada audionya, kalian harus membutuhkan perangkat bantuan yang dinamakan speaker. Karena tidak semua komputer ada speakernya langsung. Kayak yang Bapak nih, kalau di dalam laptop itu ada speakernya langsung. Ya, kalau di laptop Bapak ada speakernya langsung. Tapi kalau komputer yang seperti di lab, ya, itu tidak ada speakernya langsung. Harus ada tambahan lagi. Ada perangkat tambahan lagi, speakernya lagi. Speakernya beda-beda bebas. Ada yang harus dicolok, ada yang bisa si speakernya ini disambungkan melalui Bluetooth, ya. Itu berbeda-beda. Tergantung. Ya. Tergantung. Oke. Lalu ada lagi keyboard. Nah, kalau keyboard ini itu dia fungsinya untuk memasukkan huruf, angka, dan juga simbol. Ini berfungsi ketika kita menggunakan perangkat-perangkat lunak. Ada perangkat lunak seperti softwarenya itu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, yang kita harus masukkan simbol. Kan kalau huruf apa aja? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu dari A sampai dengan Z, itu semua ada dalam keyboard. Dan bentuk keyboardnya sekarang berbentuk QWERTY. Ya, berbentuk QWERTY itu hurufnya acak. Tidak dari A sampai Z disusun A, B, C, D, tangga kayak gitu. Bentuknya QWERTY dia. Terus ada lagi, kita bisa memasukkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga 0. Itu angka yang bisa dimasukkan. Ya, karakter angkanya seperti itu. Lalu ada karakter simbol. Karakter simbol itu seperti titik, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda strip, garis bawah. Nah, itu simbol yang bisa kalian masukkan ke dalam apa namanya? Komputer. Nah, pengaplikasiannya kan tadi kalian ketiknya menggunakan keyboard. Pengaplikasiannya bisa kalian lihat di software yang nanti akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Ketika kalian ketik nih panjang lebar, kalian bisa lihat di mana? Ya di software. Softwarenya apa? Bisa Microsoft Word, bisa Notepad. Tergantung kalian nanti mau mengetiknya di mana, si posisi ketiknya. Ya. Oke, kita lanjut. Apa lagi yang belum? Sudah? Layar sudah? Sudah? Terus? Coba Bapak mau tahu apa yang bisa kalian dapat dari yang kita pelajari hari ini. Apa coba?
Dari yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kalian dapat? Hah? Bisa mempelajari bagian-bagian dari komputer. Lalu apa lagi? Apa lagi? Apalagi yang bisa kita ketahui? Dan mengetahui fungsi. Fungsi dari apa? Dari bagian komputer. Tadi tuh kalian bisa tuh ya, harus bisa menyimpulkan. Ada nggak satu orang yang mau menyimpulkan ke depan? Tadi tuh apa saja? Berdiri aja deh, nggak usah ke depan. Apa sih fungsi dari mouse gitu? Gak ada? Hah? Ya belum boleh pilih loh. Apa fungsi dari mouse? Siapa yang mau menyebutkan? Apa fungsi dari mouse, Mila? Sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Oke, apa fungsi dari keyboard? Ini apa aja? Oke, apa fungsi dari monitor, Kenja? Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Jaidan, apa fungsi dari CPU, Jaidan? CPU adalah pusat pengendali dan prosesor pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua keputusan dilakukan oleh komputer sehingga CPU disebut sebagai otak komputer. Oke, kita sudah lihat ya. Itu yang sudah tadi sama-sama kita pelajari. Ya, kalian sudah mempelajari banyak hal tentang software, banyak hal tentang perangkat keras, apa saja perangkat keras yang ada di komputer, apa saja bagian-bagian perangkat keras inti, apa saja bagian-bagian dari perangkat keras tambahan, ya. Sekarang silakan kalian isi post testnya, ya. Silakan kalian isi post testnya. Silakan kalian isi post testnya. Nanti dikumpulkan apa, Bapak mau tahu apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini, ya. Ya, kerjakan post testnya yang bawah. Silakan post testnya dikerjakan.
Ya, dikerjakan aja, ditulis. Ditulis sama kalian di post itu, jawab soalnya. Bapak pengen tahu apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana yang sudah kalian terima? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ya, sudah. Sudah? Sudah? Oke, sudah semua? Oke, ini kalian sudah mengerjakan post testnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari pelajaran hardware ini. Nah, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang software. Kalau hardware perangkat keras, kira-kira software apa? Perangkat lunak. Nah, ini akan nyambung antara pembelajaran hardware dan juga software. Akan seperti apa hardware dan juga software? Software yang akan digunakan oleh kita apa saja sih yang biasa digunakan? Apa saja sih softwarenya? Softwarenya seperti apa sih gitu? Ya. Oke, itu untuk software. Ada yang sering aplikasi yang kita gunakan untuk mengetik, ada Microsoft Word, untuk menghitung ada Microsoft Excel, untuk menggambar ada Paint, ada yang lain-lain. Banyak sekali pokoknya software yang bisa digunakan. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan, dirapikan. Barang-barangnya dirapikan. Oke, kalau gitu. Barang-barangnya dirapikan. Tempat pensil kamu mana, Rika? Dirapikan dulu semuanya. Duduk yang rapi lagi dulu. Dirapikan semuanya, alat tulisnya, duduk lagi yang rapi. Enggak, aku lipat. Udah selesai, Bu. Selesai, Bu. Ini siapa belum dirapikan? Dirapikan dulu. Duduknya yang rapi. Duduk rapi. Oke,
Kita duduk yang rapi semuanya. Jaidan. Kita baru pulang jam 3. Oke, Kenja silakan pimpin doa. Doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sida kebari balan. Duduknya yang rapi. Siap. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan di musim hujan yang tidak menentu ini. Ya, kadang hujan, kadang tidak. Jangan banyak minum es, jangan kebanyakan makan mie instan. Jaga kesehatan baik-baik semuanya, karena sebentar lagi pun kita akan menghadapi ujian tengah semester. Ya, dari Bapak dicukupkan. Bapak pilih kelompok yang boleh keluar duluan. Ya, silakan dari kelompok ini. Silakan lagi. Ya, kelompok ini. Kelompok ini. Ya, kelompok ini. Terus kelompok ini. Ya, kelompok. Yes.